warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riatul Aisyah dari kelas 11 PM1. Di video ini saya akan memaparkan materi tentang teks ceramah. Teks ceramah adalah teks yang berisi pemberitahuan atau penyampaian informasi, wawasan, nasihat, atau petunjuk untuk disampaikan kepada pendengar. Ciri-ciri teks ceramah yang pertama, ada suatu pengetahuan yang dijelaskan atau diinformasikan kepada pendengar. Yang kedua, biasanya disampaikan oleh seseorang yang ahli atau pakar dalam bidang ilmu yang diceramahkan. Yang ketiga, merupakan keterampilan berbahasa satu arah. Yang keempat, pembicara berdiri di depan banyak orang untuk menyampaikan materi sedangkan pendengar hanya menyimak. Yang kelima, ada ajakan untuk mengubah sikap atau tindakan terkait materi yang dibicarakan. Yang keenam, berisi argumen, fakta, dan data untuk memperkuat topik yang dibicarakan. Dan yang terakhir, terkadang bisa menjadi dua arah jika pembicara membuka kesempatan tanya jawab atau diskusi. Struktur teks ceramah terdiri dari 5. Yang pertama, salam pembuka, yaitu digunakan untuk menyapa hayalan. Yang kedua, pembuka, yaitu berisi pengenalan isu berupa deskripsi atau pendahuluan terkait topik yang akan dibahas. Yang ketiga, isi, yaitu berupa rangkaian argumen, pendapat, atau fakta-fakta yang menjelaskan isu tertentu. Yang keempat, penutup, yaitu berupa penegasan kembali atas pernyataan-pernyataan sebelumnya atau kesimpulan dan saran jika ada. Dan yang terakhir, yang kelima, salam penutup, setara dengan salam pembuka, berarti mengakhiri pembicaraan dengan kata penutup. Unsur-unsur teks ceramah terdiri dari 5. Yang pertama adalah penceramah, yaitu orang yang melakukan kegiatan ceramah. Yang kedua, pendengar, yaitu penerima nasihat-nasihat dari penceramah. Yang ketiga, materi dalam teks ceramah berasal dari ajaran-ajaran agama, akan tetapi ceramah yang bagus adalah ceramah yang mampu membuat pendengar terdorong untuk melakukan nasihat-nasihat yang disampaikan oleh penceramah. Yang keempat, metode ceramah adalah cara-cara yang digunakan oleh seorang penceramah untuk menyampaikan materi. Metode ceramah terdiri dari 4, yaitu yang pertama impromptu, yakni metode ceramah tanpa persiapan. Yang kedua, menghafal, yakni dilakukan dengan persiapan kemudian menghafalnya. Yang ketiga, membaca naskah, yakni melakukan ceramah dengan naskah yang lengkap. Dan yang terakhir, ekstemporan, yakni metode ceramah yang menuliskan pokok-pokok pikiran sebagai pengingat. Dan unsur yang terakhir yaitu media ceramah adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan materi kepada pendengar. Kaidah kebiasaan teks ceramah yang pertama, menggunakan kata sapaan, misalnya selamat pagi, siang, sore, dan sebagainya. Yang kedua, menggunakan kata ganti orang pertama tunggal dan kata ganti orang kedua jamak sebagai sapaan. Contoh kata ganti orang pertama tunggal, aku, kami, saya. Contoh kata ganti orang kedua jamak, anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, hadirin, dan lain sebagainya. Yang ketiga, menggunakan kata yang menunjukkan sebab akibat atau argumentasi. Contohnya, dengan demikian, oleh karena itu, akibatnya, maka, dan lain sebagainya. Yang keempat, sering menggunakan kata-kata
judgmental seperti memprihatinkan, berpendapat, memperkirakan, diharapkan, dan lain-lain. Yang kelima, menggunakan kata persuasif untuk mengajak seseorang seperti sebaiknya, hendaklah, seharusnya. Dan yang terakhir, memakai kalimat imperatif untuk melarang atau meminta seseorang melakukan sesuatu seperti jangan, coba pahami, dan lain-lain.